Roh tenan gitu tenggene riwayat niki rungokno tenan nggih. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, nggih Ka'bah sing kondang sing keramat nih. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Tulhah Al-Hajabi itu. Diminta Ali terus dibukakan. Terus Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah. Ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaulin Nabi ku sholat di jero napa? Kita ceria gitu, kita asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah. Setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini gedun, aku itu gedun mau sholat mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting, terus maksa mlebu Ka'bah rak repot. Piye iki jajal? Mulane kabeh ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi gedun. Lho ya ana ulama sebenarnya ayo jajal. Lah yo delok ning takbir kitab sing gede-gede mlebu sholat jero Ka'bah gak sunat, mergo Nabi gedun. Saya gitu gue kebanggaan pejabat-pejabat di sholat di Ka'bah, tetap aja tangkap KPK. Kalau seneng nonton nih, ben gak melete. Misalnya buka Ka'bah berko pejabat aja tetap mulai tangkap apa? Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat, karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan karena kita ini punya umat. Nyuwun sewu nggih, kula niku kiai nggih, anake kiai roh tenan. Wong tangga kula niku sing kerja teng Malaysia niku nggih kadang dadi buruh PRT, kadang seorang ibu-ibu buruh ning Hong Kong. Ape salate pamit ning Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colongan. Kula nu gadah santri, ibuke niku kerja teng Cina, ya ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjane ngirimi anake mondok. Terus kayak ngukumi piye? Jajal wajibno traweh wong salat fardhu nyolong kok mbok wajibno napa? Kowe ora ora rasane dadi kiai apa? Kiai debutan yang ngene iku nak fatwa iku ora ora rasane probleme napa umat. Nggih nak kodho kula nganti nangis, Gus, kula nu kerja teng Cina, kadang nggih goreng babi, kula nak akad kan ngetero anake teng gereja. Tapi anak kula mondok teng jenengan. Niku hukume kula sepundi? Piye mbok hukumi, mbok kon traweh. Iki kula jape nggih. Mumpun wae niku dilakoni donga sing ben wonten jalan keluar nggih. Hukume nggih mboten enten wong darurat. Wae niku dilakoni riyen nganti ana jalan keluar. Nah, cara kula Abu Rizal Bakri tak akan kerja gen kula. Tapi misalnya kula Abu Rizal Bakri kula ora iso mulang Quran, mulang hadis. Mergo sibuk musuhan mimpin Golkar. Nah, akhirnya kan gak ada pilihan. Kula nggih kula Abu Rizal nggih. Abu Rizal. Bahkan kula nate nangis gak ada santri niku. Ibu ini kerja teng Malaysia tukang cat. Nggih gelantungan teng tingkat. Tuh anake nggih nganti kasil ngalim. Anaknya mondok di Sidogiri, setelah itu di saya. Coba. Ayo nang kontraweh. Kowe semangat ngongkon traweh piye ke imame, nggo ngarep terus miyak nggo guri macem wong ngenteni sedehem terus wong gak baris. Bangsa wong macem ku semangat, pancen bangsa wong macem iku ana watuk barang wae teko barang was. Segaya tok. Lan kula seneng mbek Imam Bukhari wong alim alama nak salat ra tau ngimami yang nang masjid Irak ku manggon pinggire saka terus makmum. Imam Bukhari bener juara ngimami. Giling-gilingan bahwa ulama itu udah harus gagah-gagahan jadi nopo imam manggon awar sokon bareng sholat bar imamin nyucuk itu sopo hadha huwa sahibul jami' al-Bukhari iki ngalim-ngalim wong sing di kitab jami' Bukhari dia semantan tak baru dia mirip Imam Bukhari. Jadi rian ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu. Saya itu seneng diperhatikan wong ngenteni kuabel sedehem wong mirip terus ngimami. Umat ini macam-macam. Paham gitu, terus umat sing soleh-soleh sing saiki tahta qabdil kufar, yang saiki di bawah rengkuane wong kafir ku pirang
Mulane wonten pertanyaan kula nanti ditanya sama ketika sejarah Cheng Ho napa? Laksamana Cheng Ho sing tenggene Sampokong Semarang nih. Itu dulu ketika beliau di Cina itu kan ada silsilah sampai Rasulullah yang ditulis di Masjid Sampokong. Ketika dia di Cina itu enggak memperlihatkan Islamnya sampai jadi panglima. Andai kan dia memperlihatkan Islamnya maka enggak akan punya karir militer. Walhasil ketika dia mendapat tugas ekspedisi itu membawa pasukan 80 berapa gitu kapal besar itu. Terus dia ketika masuk Asia Tenggara mulai masuk Indonesia niku ngetokno Islami. Semua pasukannya dipimpin ala Islam, dijak bangun masjid di Semarang, di Surabaya, macam-macam. Ngetokno Islami. Terus para peneliti itu tanya saya, Pak Ba, apa memang ikhfaul Islam itu boleh, menyembunyikan Islam itu boleh? Karena buktinya Cheng Ho itu ketika di Cina tidak memperlihatkan apa? Islam. Ya saya jawab, saya tidak punya hukum tentang itu, tapi kalau sampean tanya tarikh saya punya. Karena ini tidak baik difatwakan secara hukum. Kalau balen malih iki, ada masalah yang tidak baik difatwakan secara nopo hukum. Tapi kalau sampean tanya tarikhnya saya punya. Apa Pak Baid tadi? Abu Dzar ketika Nabi minoritas. Abu Dzar itu orang pedalaman. Ketika Islam masih minoritas kata Nabi, ya Abu Dzarrin, kamu menyembunyikan Islam kamu saja, jangan memperlihatkan apa Islam. Nanti kamu dicincang sama umat kamu, sama kaum kamu. Nanti setelah saya menang, baru kamu boleh memperlihatkan apa Islam kamu. Sehingga dalam tarikh ya ada waktu sirron, apa waktu sirron, sholat sembunyi-sembunyi. Lah itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah sing ahabbul khalqi ila wa tahu ngalami sholat sembunyi-sembunyi. Nggih mboten? Nabi Muhammad itu kekasih pangeran nate ngalami sholat sembunyi-sembunyi. Begitu juga awal-awal Islam. Dan sampean saya kita kok. Tapi saya Islam wis kuat sembunyi ora oleh Gus. Kuat ora kuwe mergo wong akeh. Lah saiki saudara kita yang di Hong Kong, di Timor Leste, mungkin di Australia. Paham ya? Macam-macam. Mulane sing apik ku anut ulama sing ijek jujur, pokoke riwayat itu diterangno, kejadian-kejadian sing dialami umat sahabat diterangno. Wis ora usah intervensi, pokoke ngono. Mulane saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya, ada padanan sejarahnya. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar nglakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar kenapa Anda sholat qiyam mulai secara berjamaah, bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar nanti dituduh napa? Bid'ah. Mulane kita terima kiai dituduh bid'ah wis menengahe wong Umar sing sahabat dituduh napa? Bid'ah. Jadi jawab Umar ya enak, umpama iki bid'ah ya bid'ah paling apik bid'ah iki. Dorong saiki anu bid'ah kok disifati apik. Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama dadi nabi ngajak wong Islam Abu Jahal dituduh bid'ah. Makanya kena dituduh bid'ah tenang aja, Kanjeng Nabi nanti dituduh napa? Bid'ah. Tapi Nabi ra didalili wa kullu bid'atin dhalalah. Mergo lho nggih tenan. Sampeyan apal Quran niku wonten ayat ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas itu maknane apa? Sing dianyarno. Mulane Kanjeng Nabi ketika dituduh bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Dadi Nabi tau dituduh bid'ah sampai diwahyani Allah, "Qul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul." Aku iku ora bid'ah. Mergo sing darani bid'ah iku barang anyar. Barang anyar sing ora ana kembarane disebut bid'ah. Lah Nabi dadi nabi ora ana kembarane disebut bid'ah. Umar gawe traweh ora ana kembarane disebut bid'ah. Terus saiki wong rame-rame anggere gak ana persis nabi disebut iku sak goblok-goblokan niku sak akal-akalan. Bid'ah ngeten sampeyan tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten. Saya itu lebih hafal banyak hadis timbang sing sithik-sithik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mastadumatu syariah, yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Mulane darane Saddam Hussein, Saddam Hussein bapaknya jenakno iku Saddam. Saddam maknane tukang nyeruduk.
Lha iku bapake kasil ketika anake dadi Saddam Hussein itu tukang napa? Nyurda. Wong Arab nak darani tukaran Saddam. Istidam manane apa? Benturan sing keras napa? Istidam. Nah, sing darani bid'ah dolalah iku sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariat. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ya bela Muhammadiyah, ya bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Tidak ada yang saya bela. Sahabat itu nanti, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih setelah napa? I'tidal. Sampe nak i'tidal ngafatno napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus milu samawati wa mil ardi. Ya milu ya bid'ah, Nabi macane mil'ah. Kabeh riwayat itu Nabi macane mil'ah. Mulane kalau dia anak jenis mil'ah tasbihah mergo Nabi macane Rabbana lakal hamdu. Hakadha fi jami' riwayat bi fathil hamzah. Terus dari Imam Nawawi wajaza raf'ul hamzah ala annaha sifatun. Nah kebetulan kiai Indonesia ku nahune iku seneng sing gampang dadi Rabbana lakal hamdu mil'u samawati mergo dadi naat itu nerkipe luweh gampang. Tapi riwayate mil'ah. Berarti nak riwayate mil'ah maca mil'u. Tidak, ya repot tuh. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya ada begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, "Ayyukum yaqulu hadil kalimah?" Siapa tadi yang ngelafatkan kalimat itu? Buat itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi. Kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Pas diam semua terus takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, "Enggak kok, enggak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaqulu awal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu." Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Nggak, artinya kan ada kalimat kreatif yang nggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balik ini ada kalimat yang nggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu udah diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Oh, Nabi ora tau gawa jalalain. Nah, Nabi gawa jalalain berarti Imam Suyuti sedurunge Kanjeng Nabi ya, malah masalah kan. Apa meneh gawa Samsung malah ora tau. Masa Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Mulane ada ono mantasabbaha biqaumin fa wa minhum. Mergo wong nyerupani kaum berarti fa wa minhum. Ora ono sing kiai sing rada cangkem elek nak nyoton. Berarti nak wong kafir kelambenan, ojo kelambenan. Mergo ben gak serupa mbek wong kafir. Kabeh serupa terus dianggap padha wong kafir, saiki nak wong kafir kelambenan, kira usah kelambenan. Nak wong Yahudi di dhuwit, kira usah di dhuwit. Suwe-suwe nak persis nak wong Yahudi abekan. Ora usah kono berlebih, wong kok anggere mirip iku. Bid'ah Yahudi. Kulo ge sering debat wong ekstrem. Maksudnya logika. Terus kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Iso dicurigai lah saya. Pokoke mati urip nak ngimami kulhu rakaat ula ya kulhu, rakaat saniyah ya kulhu. Sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mergo tiap salat itu kulhu. Notabene kulhu kan ibu rakaat ula tok tasaniyah tok iku ula ya kulhu, saniyah kulhu. Ya mati urip kulhu. Berhari-hari padahal dia tuh imam Masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerah Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus saluhu, kata Nabi ini di hadis sahih, saluhu, coba dia tanya, dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah.
Tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten li annaha sifatullah. Fa uhibbu an aqra'ahu. Makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa innahu yuhibbu. Kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali itu, gak usah tabarok kulhu. Nah, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah sunnah, kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, wah malah ketoro nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah itu malah salah. Usul fikih malah nama-namani hadis itu diganti. Misalnya ngeten niki sing persis teke hadis kula niku apal. Ittaqun nar walau bisik tamrotin. Ketika Nabi cerita praharan neraka, pokoke neraka iku repote ra karuan. Fattaqun nar walau bisik tamrotin. Neraka iku iso mbok wedeni, iso mbok lawan senajan to kelawan sak sigare kurma. Sikun niku sigar ayo, tamrin kurma. Mbok kamus paling goblok maknane tamrin niku kurma. Saiki ki ada sedekah ambek beras. Apa ana hadise Nabi walau bisiki aruzin. Tapi ulama usul fikih nafsiri bisiki tamroten bikutin pokoknya kut makanan yang jadi pokok di daerah situ kok mbok sedekahno iku termasuk tolak neraka. Lah nek anut sunah Rasul kudu persis berarti kudu kurma. Terus Nabi nate dawuh la tahkiron najaratun lijaratiha walau firsana satin. Ki aja geman nyepelekno sedekah senajan to sak sampile wedhus. Terus kowe nak nyembelih pitik ra usah sedekah mergo mboten wedhus. Yo ora ono ulama manuk. Makanya ulama usul fikih itu langsung diingeti. Nabi mewajibkan zakat ning tamer. Berarti Nabi wajibno zakat ning kut, ning makanan sing dadi makanan pokok. Jadi kata tamer digenti kut maknane berarti di beras wajib zakat. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat mergo Nabi ra tau zakati beras. Yo kacau kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita ya aja terus musuhan terus biasa mawon. Kula biasa kaya ora ono apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa bid'ah, ora usah semangat hujah ahli sunnah, ora usah hujah biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah.